Winger Timnas Indonesia yakin Sinteyong bisa bawa skuad Garuda ke pentas dunia. Winger Timnas Indonesia, Adam Alis, menilai bahwa Sinteyong bisa membawa sepak bola Indonesia melangkah lebih jauh. Ditunjuk sebagai pelatih timnas sejak 4 tahun lalu, saat ini kerja keras Sinteyong mulai menunjukkan hasil. Dia membawa timnas senior, timnas U23 Indonesia dan timnas U20 Indonesia berlaga di Piala Asia. Proses ini tidak datang dengan cepat, pasalnya Sinteyong benar-benar membangun skuadnya dengan maksimal. Aspek yang paling terlihat adalah fisik pemain yang mulai membaik dan banyaknya pemain muda yang membela timnas senior. Adam Alis menjelaskan, Sinteyong membangun timnas sudah mulai terlihat. Dia menilai bahwa timnas sampai saat ini sudah mulai membaik. Proses tersebut cukup panjang hingga timnas bisa ada di titik ini. Pemain berusia 29 tahun tersebut optimis Sinteyong bisa membawa Indonesia tampil di kancah dunia. Namun, dia menyadari bahwa hal tersebut membutuhkan waktu, tapi semua dalam proses menuju arah yang lebih baik. Sepak bola Indonesia bisa lolos dari junior hingga senior di Piala Asia, kata Adam Alis. Mudah-mudahan Indonesia bisa lebih baik lagi, kalau bisa ke pentas dunia, tegasnya. Sementara itu, laga FIFA Matchday bulan September melawan Turkmenistan menjadi momen spesial bagi Adam Alis. Pasalnya, dia akhirnya kembali mendapatkan panggilan untuk membela skuad Garuda. Dia awalnya sempat kaget karena kembali mendapatkan kesempatan tersebut. Timnas U17 Indonesia sedang menjalani pemusatan latihan di Jerman. Selama di Jerman, Timnas U17 Indonesia tidak hanya berlatih, PSSI bekerja sama dengan Bundesliga untuk mencari lawan-lawan tangguh untuk Timnas U17 Indonesia. Timnas U17 Indonesia rencananya akan berlatih di Mönchengladbach. Sejauh ini sudah ada 2 tim asal Jerman yang akan menjadi lawan tanding Timnas U17 Indonesia. Pertama, ada Borussia Dortmund U17. Selanjutnya, ada juga Frankfurt FC U17. Bima Sakti melanjutkan bahwa Timnas U17 Indonesia akan menjalani 4 laga uji coba melawan tim lokal di Jerman. Selanjutnya, ada 2 pertandingan yang kemungkinan besar menghadapi tim nasional. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa Timnas U17 Indonesia akan melawan tim-tim dari luar Eropa. PSSI sudah mempersiapkan itu agar Timnas U17 Indonesia bisa belajar. Erick Thohir tidak membeberkan siapa nama lawan yang akan dihadapi Timnas U17 Indonesia. Saya yakin kami akan mendapatkan hasil yang maksimal di Jerman dengan beruji coba melawan tim-tim dari Amerika Latin dan Afrika, kata Erick Thohir. Sebanyak 28 pemain Timnas U17 Indonesia akan berangkat dari Indonesia ke Jerman. Nantinya akan ada 2 lagi pemain diaspora yang berlatih sekaligus seleksi bersama Timnas U17 Indonesia di sana. Erick Thohir minta polemik pemain naturalisasi di Timnas Indonesia diakhiri. Seperti yang diketahui, kini muncul sorotan kepada PSSI yang gencar menaturalisasi pemain. Tak sedikit pecinta sepak bola Indonesia yang menyayangkan hal ini. Pasalnya, Indonesia dinilai memiliki banyak potensi pemain berbakat. Menanggapi apa yang terjadi, Erick Thohir meminta agar masyarakat lebih terbuka. Program naturalisasi dilakukan demi memperkuat Timnas Indonesia. Selain itu, pemain-pemain tersebut juga memiliki hak untuk membela skuad Garuda. Sebagai informasi, mayoritas pemain yang dinaturalisasi PSSI memang memiliki darah atau keturunan Indonesia. Lebih lanjut, Erick Thohir menegaskan bahwa naturalisasi sejatinya bukan fokus utama PSSI. Menurutnya, naturalisasi dan pembinaan harus berjalan beriringan. Sementara itu, PSSI belum lama ini dikabarkan bakal kembali melakukan naturalisasi pemain asal Belanda J. Idjes.
Program naturalisasi JIJS diharapkan bisa segera selesai. Pasalnya, sang pemain diproyeksikan dapat membela timnas Indonesia di Piala Asia 2024 pada awal tahun depan. Saya rasa kalau sebagai bangsa kita harus terbuka. Yang namanya olahraga menjadi globalisasi. Yang namanya pemain Indonesia dan diaspora berjalan seiring. Buat saya, siapapun yang mau membela merah putih dan pemain ini bukan untuk kepentingan kelompok atau pribadi, tetapi yang terbaik untuk timnas Indonesia. Ya, kenapa tidak? Kata Erick Thohir. Kalau ada saudara-saudara kita di luar negeri yang ingin memperkuat timnas, yaitu kebanggaan tersendiri. Jadi mohon harus bersabar ketika kita sebagai bangsa dengan segala perbedaan yang ada. Kita bisa bersatu dan menjadi kekuatan besar termasuk di sepak bola, kata Erick Thohir. Satu-satunya pemain timnas Indonesia yang pernah bermain di Piala Dunia U17. Timnas U17 Indonesia bisa bertanding di turnamen Piala Dunia U17 karena bertindak sebagai tuan rumah menggantikan Peru. Ternyata ada salah satu pemain timnas Indonesia yang sempat merasakan bermain di Piala Dunia U17. Pemain tersebut adalah Jordi Amat. Sebelum naturalisasi, Jordi Amat sempat membela Spanyol U17 yang bertanding di Piala Dunia U17 2009. Piala Dunia U17 2009 digelar di Nigeria pada 24 Oktober sampai 15 November 2009. Jordi Amat masuk dalam skuad Spanyol U17 yang dibesut oleh Ginés Meléndez. Kala itu, Jordi Amat berstatus sebagai pemain RCD Espanyol B. Jordi Amat bisa dibilang bukan pilihan utama Ginés Meléndez di Piala Dunia U17 2009. Meski begitu, pemain yang kini berusia 31 tahun itu sempat bermain dalam 5 pertandingan di Piala Dunia U17 2009. Tercatat Jordi Amat bermain saat Spanyol U17 melawan Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, Malawi, Uruguay, dan Nigeria. Perjalanan Spanyol U17 di babak penyisihan grup E Piala Dunia U17 2009 tampil memuaskan. La Furia Roja berhasil meraih 9 poin hasil menumbangkan Amerika Serikat, Malawi, dan Uni Emirat Arab. Jordi Amat rupanya pernah juga membela Spanyol U20 di Piala Dunia U20 2011. Kini Jordi Amat sudah tidak lagi berstatus sebagai pemain Spanyol karena memutuskan pindah menjadi warga negara Indonesia. Jordi Amat menjadi pemain penting bagi timnas Indonesia di bawahan asuhan Sinteyong. Meski begitu, Jordi Amat tentu bisa membagikan pengalamannya kepada pemain-pemain timnas U17 Indonesia yang akan tampil di Piala Dunia U17 2023. Tiga pelatih klub Liga 1 yang berat hati lepas pemainnya ke Timnas U24 Indonesia. Timnas U24 Indonesia akan tampil di Asian Games 2022 yang digelar di Hangzhou, China pada 19 September sampai 8 Oktober 2023. Untuk tampil di turnamen tersebut, pelatih Timnas U24 Indonesia Indra Syafri membawa 22 pemain sesuai regulasi. Sebanyak 22 pemain yang dibawa Indra Syafri semuanya berasal dari klub Liga 1 dan Liga 2. Satu-satunya pemain Liga 2 yang dibawa adalah Ramai Rumakik asal Persipura Jayapura. Indra Syafri tidak bisa membawa pemain-pemain yang berkarir di luar negeri. Pasalnya, Asian Games 2022 bukan agenda resmi FIFA, sehingga klub bisa melarang pemainnya ke Timnas U24 Indonesia. Ternyata, ada 3 pelatih klub Liga 1 yang berat hati melepas pemainnya ke Timnas U24 Indonesia. Ketiganya adalah Jan Olderik, Bernardo Tavares, dan Thomas Doll. Mereka berpikir bahwa para pemainnya itu sangat dibutuhkan untuk bertanding di Liga 1 2023-2024 yang sedang berlangsung ketat. Namun,
Mau tidak mau ketiga pelatih klub tersebut harus rela melepas pemainnya ke timnas U24 Indonesia. Sebelumnya, Indra Syafri juga sudah berkomunikasi secara baik dengan pelatih-pelatih di Liga 1 dan Liga 2. Hasil komunikasi itu berjalan dengan baik sehingga para pemain tersebut kini sudah bersama timnas U24 Indonesia. John Olde berkomentar soal pemanggilan pemain Dewa United Egy Maulana Fikri ke timnas U24 Indonesia. Pelatih asal Belanda itu tidak melarang Egy Maulana Fikri ke timnas U24 Indonesia. Akan tetapi, Egy Maulana Fikri harus seimbang antara bermain bersama tim Merah Putih dan Dewa United. Hal yang sama juga diutarakan oleh pelatih PSM Bernardo Tavares. Tavares mengatakan bahwa PSM menghadapi jadwal padat karena harus membagi fokusnya juga ke Piala AFC 2023-2024. Dengan berat hati, Tavares harus melepas Ananda Raihan ke timnas U24 Indonesia. Terbaru, ada pelatih Persija Thomas Doll yang agak berat hati melepas 3 pemainnya ke timnas U24 Indonesia. Mereka adalah Rizky Ridho, Doni Tripamungkas, dan Syahrian Abimanyu. Dewa United dan PSM lebih sedikit diuntungkan karena Egy Maulana Fikri dan Ananda Raihan bisa tampil di pekan ke-12 Liga 1 2023-2024. Indonesia untuk Asian Games 2022. Pelatih PSIS Semarang, Gilbert Agius, legowo dengan para pemainnya dipanggil ke skuad timnas U24. PSIS Semarang sendiri jadi salah satu klub yang banyak menyumbang pemainnya ke skuad timnas U24. Berdasarkan update terkini, ada 4 nama yang dipanggil ke skuad timnas U24 Indonesia. Ketiganya adalah Alfreanda Dewangga, Haikal Al-Hafiz, Lutfi Kamal, dan Adi Satrio. Ketiganya masuk dalam skuad timnas U24 Indonesia untuk berlaga di ajang Asian Games 2022 di China. Pada ajang Asian Games 2022, timnas U24 Indonesia bakal satu grup dengan Kirgistan, Korea Utara, dan Taiwan. Laga perdana timnas U24 Indonesia bakal digelar pada 19 September 2023 lawan Kirgistan. Sang pelatih PSIS pun mengaku bangga pemainnya dipanggil ke timnas U24 Indonesia. Pasalnya, ia mengaku mengangkat kembali memorinya sebagai pemain tim nasional. Gilbert sendiri sebelum jadi pelatih pernah menjadi pemain timnas Malta. Bersama timnas Malta, ia main sebanyak 120 caps. "Saya adalah seorang pemain sepak bola," ujar Gilbert Agius. "Saya memainkan 120 pertandingan untuk tim nasional saya, dan saya sangat bangga memainkan 120 pertandingan untuk tim nasional saya. Jadi, menurut saya para pemain patut bangga bermain untuk Indonesia," ujarnya. Sikap Thomas Doll yang memilih berdamai dengan melepas Rizky Ridho dan 2 pemain Persija bela timnas U24 Indonesia. Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, memilih berdamai dan pasrah dengan melepas Rizky Ridho serta 2 pemain Macan Kemayoran membela timnas U24 di Asian Games 2022. Persija menjadi salah satu klub yang harus melepas 3 pemainnya untuk tim Merah Putih yang berjuang di Asian Games. Dalam ajang tersebut ada 3 nama, yaitu Rizky Ridho, Syahrian Abimanyu, dan Doni Tripamungkas. Ketiga pemain ini dipastikan telah berangkat menuju Hangzhou, China untuk berlaga di ajang 4 tahunan tersebut yang bakal dimulai pada 19 September hingga 8 Oktober 2023 untuk cabang olahraga sepak bola. Pemanggilan ketiga pemain ini sebenarnya tidak begitu mengejutkan untuk pecinta sepak bola Indonesia. Namun yang cukup mengejutkan adalah ketiga pemain ini dilepas oleh juru taktik Persija Thomas Doll ke tim nasional. Padahal beberapa waktu lalu saat timnas U23 Indonesia tampil di Piala AFF, Thomas Doll memilih menahan Rizky Ridho karena Persija dinilai masih membutuhkan jasanya. Namun, pada ajang ini Rizky Ridho dan 2 pemain Persija dipastikan membela skuad Garuda Muda.
Padahal biasanya sebelum melepas pemain ke timnas nasional akan selalu ada kegaduhan yang terjadi. Menanggapi ini, Thomas Doll mengutarakan pendapatnya bahwa sebenarnya ia tak begitu senang. Saya pikir setiap pelatih di dunia tidak senang ketika di tengah musim ada pemainnya yang pergi ke timnas, ujar Thomas Doll. Beberapa tim tidak memiliki pemain ke tim nasional, sehingga mereka selalu bisa bermain dengan tim yang sama. Tapi sekarang 3 pemain Abimanyu, Ridho, dan Doni, dan saya pikir pelatih di liga ini tidak senang ketika di tengah musim pemainnya pergi, kata Thomas Doll. Pelatih asal Jerman itu mengaku ia memang tak begitu suka harus melepas pemainnya ke timnas U24 Indonesia, sebab ia harus bermain tidak dengan kekuatan penuh karena ada pemain andalan membela tim merah putih. Akan tetapi, ia mencoba berdamai dengan situasi dan keadaan yang memang timnas U24 Indonesia juga membutuhkan para pemainnya. Untuk itu, ia berdamai dan legowo karena pemainnya dibawa ke Hangzhou, China. Kami punya tim yang bagus untuk pertandingan, tapi tentu saja ini akan menjadi sempurna jika tim kami lengkap. Kami sudah sepakat dengan timnas U24 Indonesia, kata Thomas Doll.